Hamidin tantang Erick Thohir karena klub Malaysia tak diundang di laga Piala Presiden. Ketegangan baru antara sepak bola Malaysia dan Indonesia muncul setelah Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mengeluarkan pernyataan keras terkait keputusan panitia penyelenggara Piala Presiden 2025 yang tidak mengundang klub-klub Malaysia untuk berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Dalam sebuah langkah yang mengejutkan, Presiden FAM, Dato' Hamidin Mohamad Amin, secara terbuka menantang Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Erick Thohir, untuk menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut yang dinilai tidak adil dan merugikan sepak bola Malaysia. Pernyataan ini memicu kontroversi yang tidak hanya mengundang perhatian media di kedua negara, tetapi juga menambah ketegangan dalam hubungan sepak bola antar kedua negara di Asia Tenggara. Hamidin menyebut bahwa keputusan ini sangat merugikan klub-klub sepak bola Malaysia, yang sudah berusaha keras untuk meningkatkan kualitas permainan mereka di level internasional. Ketegangan ini bermula ketika panitia penyelenggara Piala Presiden 2025, yang diprakarsai oleh PSSI dan didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia, memutuskan untuk hanya mengundang klub-klub dari Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, tanpa memberikan kesempatan kepada klub-klub dari Malaysia untuk ikut berpartisipasi. Padahal, klub-klub Malaysia seperti Johor Darul Takzim, JDT, dan Selangor FC telah menunjukkan performa yang sangat kompetitif di kancah sepak bola Asia dan bahkan memiliki basis penggemar yang besar di kawasan ASEAN. Piala Presiden adalah turnamen yang sudah menjadi salah satu ajang bergengsi di Indonesia, dengan format yang mempertemukan klub-klub terbaik dari Liga Domestik Indonesia dan negara-negara tetangga. Namun, keputusan untuk tidak mengundang klub-klub Malaysia menimbulkan protes keras dari FAM. Hamidin Mohamad Amin, Presiden FAM, tidak hanya mengkritik keputusan ini, tetapi juga menantang Erick Thohir, yang juga merupakan Ketua Umum PSSI, untuk memberikan penjelasan yang memadai tentang alasan di balik keputusan tersebut. Dalam pernyataannya, Hamidin menilai bahwa keputusan tersebut tidak hanya merugikan klub-klub Malaysia, tetapi juga mencerminkan sikap diskriminatif terhadap perkembangan sepak bola di Malaysia. Kami sangat kecewa dengan keputusan panitia Piala Presiden yang tidak mengundang klub-klub dari Malaysia, padahal mereka sudah menunjukkan kualitas yang luar biasa di tingkat Asia. Keputusan ini mencerminkan sikap yang tidak adil terhadap sepak bola Malaysia, kata Hamidin. Hamidin juga menambahkan bahwa Malaysia sudah lama menjadi bagian dari komunitas sepak bola ASEAN, dan klub-klub Malaysia memiliki kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan sepak bola di kawasan ini. Klub-klub Malaysia seperti JDT telah berjuang keras di Liga Champions AFC dan selalu memberikan yang terbaik di tingkat internasional. Namun, keputusan ini justru mengabaikan kontribusi mereka, lanjut Hamidin. Dengan nada yang lebih tegas, Hamidin juga menantang Erick Thohir untuk memberikan klarifikasi atas keputusan tersebut. Saya ingin mendengar penjelasan langsung dari Erick Thohir mengapa klub-klub Malaysia tidak diundang, padahal kami juga bagian dari komunitas sepak bola ASEAN. Kami menunggu penjelasan yang masuk akal tentang keputusan ini, karena keputusan semacam ini hanya akan memperburuk hubungan baik antar negara, ujar Hamidin. Reaksi dari Erick Thohir dan PSSI terkait tantangan yang diberikan oleh Hamidin cukup tegas, meskipun tidak berlebihan. Dalam sebuah wawancara dengan media Indonesia, Erick Thohir mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan beberapa pertimbangan yang matang, termasuk evaluasi terkait persaingan yang diinginkan dalam Piala Presiden 2025. Erick Thohir mengungkapkan bahwa meskipun klub-klub Malaysia memiliki kualitas yang baik, tetapi Piala Presiden kali ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada klub-klub yang lebih fokus pada pengembangan sepak bola domestik dan yang lebih aktif dalam kompetisi regional ASEAN. Kami ingin memberikan kesempatan kepada klub-klub yang aktif dan lebih berfokus pada pengembangan sepak bola domestik dan kompetisi antar klub ASEAN. Keputusan ini bukan bermaksud untuk merugikan Malaysia, tetapi lebih kepada untuk memberikan kesempatan kepada klub-klub yang masih berkembang di kawasan ini, ujar Erick. Erick juga menambahkan bahwa Piala Presiden bukanlah turnamen internasional besar, melainkan sebuah ajang persahabatan untuk mempererat hubungan antar klub-klub di ASEAN. Kami ingin menjaga kualitas pertandingan dan memberi peluang kepada klub yang sedang naik daun. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk bersaing di level yang lebih tinggi, lanjutnya. Namun, meski memberikan penjelasan tersebut, Erick Thohir menegaskan bahwa Indonesia tidak akan membatasi hubungan dengan Malaysia dalam hal sepak bola. Kami sangat menghargai kontribusi Malaysia dalam sepak bola Asia,
dan kami tidak bermaksud untuk menciptakan ketegangan. Keputusan ini adalah keputusan panitia dan kami berharap dapat terus bekerja sama dengan FAM dalam hal-hal lain yang bermanfaat bagi perkembangan sepak bola di ASEAN, tegas Erick. Keputusan ini tentu saja akan berdampak pada hubungan sepak bola antara Indonesia dan Malaysia. Ketegangan ini mengingatkan kita akan persaingan sengit antara kedua negara dalam dunia sepak bola ASEAN Malaysia, yang memiliki sejarah sepak bola yang kaya dan beberapa klub top di Asia Tenggara, merasa terpinggirkan oleh keputusan yang dianggap tidak adil ini. Di sisi lain, Indonesia dengan cepat menunjukkan bahwa mereka ingin menjadi pusat sepak bola ASEAN. Meskipun baru-baru ini tim nasional mereka menunjukkan perkembangan yang positif. Sebagai contoh, Johor Darul Takzim, JDT, klub paling sukses di Malaysia dalam beberapa tahun terakhir, telah menjadi representasi utama sepak bola Malaysia di Asia. Klub ini telah mencatatkan prestasi gemilang di Liga Champions AFC dan juga memiliki penggemar yang sangat besar di kawasan ASEAN. JDT sendiri pernah mengungkapkan minat untuk berpartisipasi dalam Piala Presiden, yang menurut mereka akan meningkatkan kualitas sepak bola di kawasan ASEAN dan mempererat hubungan antar klub di Asia Tenggara. Namun, keputusan untuk tidak mengundang klub Malaysia dalam turnamen ini bisa memperburuk hubungan yang sudah terjalin. Banyak pengamat sepak bola yang menilai bahwa hal ini dapat merusak potensi kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam pengembangan sepak bola. Keputusan ini mungkin akan membuat ketegangan, terutama dalam hal kerjasama antar klub-klub ASEAN. Kami harus bekerja sama, bukan memisahkan diri satu sama lain, kata Edi Rahmayadi, mantan ketua PSSI, yang juga mengomentari permasalahan ini. Tidak tinggal diam, FAM pun menuntut klarifikasi lebih lanjut atas keputusan ini dan berharap dapat membuka saluran komunikasi dengan PSSI. Hamidin menyatakan bahwa FAM siap untuk duduk bersama dengan pihak PSSI untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Kami ingin berbicara secara langsung dengan PSSI dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Kami tidak ingin konflik ini berlarut-larut. Sepak bola harus menjadi sarana untuk mempererat hubungan, bukan menciptakan ketegangan, kata Hamidin. Hamidin juga menekankan pentingnya kerjasama dan saling menghargai antar negara ASEAN dalam mengembangkan sepak bola di kawasan ini. Kita semua ingin sepak bola Asia Tenggara berkembang dan semakin diakui di dunia. Untuk itu, kita perlu bekerja sama, bukan saling menjauh, tutupnya. Kontroversi mengenai undangan klub-klub Malaysia untuk Piala Presiden 2025 mencerminkan betapa sengitnya persaingan sepak bola di Asia Tenggara, khususnya antara Indonesia dan Malaysia. Walaupun ada penjelasan dari PSSI dan Erick Thohir, ketegangan ini belum sepenuhnya mereda. Yang pasti, persaingan antara kedua negara akan terus berlanjut, dan sepak bola ASEAN diharapkan dapat menemukan jalan tengah untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas di tingkat internasional.